Berikut adalah mengenai pengertian dan fungsi dari cairan limfe. Pembuluh limfe atau getah bening berperan dalam penyerapan cairan dan makromolekul dari jaringan dan mengambil lipid pada usus. Bahkan, pembuluh limfe juga mengangkut antigen dan leukosit di antara jaringan perifer atau jaringan paling luar, kelenjar getah bening dan darah. Karena hal itu, pembuluh ini penting dalam induksi dan regulasi respons sistem imun. Adapun fungsi-fungsi lainnya yaitu untuk sistem pertahanan tubuh, untuk mengangkut kembali cairan tubuh, cairan plasma darah, sel darah putih yang berada di luar pembuluh darah, dan mengangkut lemak dari usus ke dalam sistem peredaran darah. Kemudian menyaring dan membuang partikel-partikel asing dari dalam tubuh, dan berfungsi sebagai penyimpanan sel imunologi kompeten, membawa lemak dan lipid dari usus kecil ke dalam pembuluh darah. Kemudian, bagaimana pengertian dan proses peredaran limfe? Proses jalan limfe dimulai dari keluarnya cairan yang disebut cairan interstisial yang mengandung zat-zat makanan di dalamnya keluar dari kapiler darah. Setelah keluar dari kapiler darah, kemudian masuk ke dalam jaringan-jaringan di sekelilingnya. Kemudian akan memberikan zat-zat makanan dari jaringan. Kemudian setelah itu cairan tersebut akan berkumpul di lekak-lekak jaringan yang kecil sekali. Dari lekak-lekak tersebut, limfe mengalir melalui jalan-jalan limfe. Proses masuknya seperti pada susunan jalan darah. Pertama, limfe itu masuk ke dalam kapiler, terus antara kapiler yang satu dengan yang lain bertemu, dan akhirnya menjadi besar, yaitu pembuluh limfe. Pada akhirnya, jalan-jalan limfe menjadi dua buah, yaitu ductus thoracikus dan ductus lymphaticus dexter. Ductus thoracikus ini ductus thoracikus dexter. Ductus thoracikus ini dimulai dari sebuah perluasan yang dinamakan sistema Churchley. Pada ductus thoracikus ini menerima limfe dari isi badan dan dari seluruh pasangan belakang dari dinding dada, dinding perut, daerah bahu sebelah kiri, leher sebelah kiri, dan kepala sebelah kiri. Sedangkan untuk truncus lymphaticus dexter, pangkalnya menerima limfe dari sebagian besar dinding sebelah kanan, kepala sebelah kanan, leher sebelah kanan, dan bahu sebelah kanan. Kelenjar limfe yang ditempatkan semuanya itu berkumpul di kelenjar limfe sebelah kanan, yang terletak di dekat pintu masuk dada. Dari perkumpulan tersebut terdiri dari 3 hingga 4 pangkal, dan akhirnya menjadi satu, yaitu ductus lymphaticus dexter. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kelenjar limfe? Kelenjar limfe yaitu kelenjar getah bening atau limfa adalah organ kecil berbentuk oval yang mengandung sel imun. Sel imun ini berfungsi untuk menyerang dan membunuh patogen penyebab penyakit. Kemudian, apakah kalian pernah mendengar tentang operasi amandel? Apakah sebenarnya amandel tersebut? Nah, amandel merupakan radang atau tonsilis adalah kondisi di mana amandel mengalami peradangan atau inflamasi. Amandel atau tonsil ini merupakan dua kelenjar kecil yang ada di tenggorokan. Organ ini berfungsi untuk mencegah infeksi, khususnya pada anak-anak. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh semakin kuat sehingga fungsi amandel mulai tergantikan. Ketika fungsinya tergantikan, amandel secara perlahan akan mulai menyusut. Radang amandel atau tonsilitas dapat disebabkan oleh beberapa penyebab. Penyebab radang amandel yang paling sering adalah infeksi dari virus. Selain infeksi virus, radang amandel dapat disebabkan oleh infeksi bakteri. Operasi dapat dilakukan sebagai penanganan radang amandel apabila mengalami 3 kondisi, yaitu apabila kesulitan untuk makan, kesulitan tidur, dan sulit untuk bernafas. Apabila kalian pernah mengalami sakit pada ketiak, yaitu salah satu penyebab rasa sakitnya adalah adanya kelenjar getah bening atau limfe. Kelenjar getah bening adalah pusat sistem kekebalan manusia. Lokasi getah bening diantaranya di ketiak, di leher, dan di selangkangan. Cairan limfe berperan dalam memerangi penyakit, baik yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Apabila tangan ataupun bagian lainnya pada tangan terinfeksi bakteri atau kuman, maka kelenjar getah bening akan bekerja terlalu keras sehingga mengakibatkan peradangan serta rasa sakit pada bagian ketiak tersebut.
Kemudian, apakah yang dimaksud dan jelaskan terjadinya odema? Salah satu dampak dari kekurangan protein bagi tubuh adalah odema. Edema adalah kondisi di mana tubuh yang membengkak dan menjadi indikasi terjadinya kwashiorkor. Ini terjadi karena asupan albumin atau protein utama dalam darah manusia sangat sedikit. Padahal, albumin ini berperan dalam menjaga cairan dalam pembuluh darah agar tidak bocor ke jaringan tubuh lainnya. Ciri dari penyakit ini adalah kulit yang membengkak. Penyakit edema akibat kekurangan protein erat kaitannya dengan penurunan tekanan osmotik intravaskuler. Penurunan tekanan osmotik intravaskuler ini biasanya terjadi karena penurunan konsentrasi plasma protein, terutama albumin, hipoalbuminemia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.